Gresik, yang terhormat Bapak Ibu guru yang berbahagia di siang hari ini. Pada tanggal 13 Juni tahun 2024 ini kita berkesempatan untuk melaksanakan rapat dinas karena minggu depan itu rangkaian acara sudah kita mulai bersama, mulai dari Idul Kurban, kemudian pelepasan peserta didik kelas 9, dilanjut dengan penerimaan rapor dan PPDB. Jadi minggu depan itu acaranya menumpuk sekali. Untuk itu sebelum ke acara intinya nanti, pada siang hari ini kita rapat bersama untuk menyamakan persepsi sehingga pelaksanaan kegiatan di minggu depan akan berjalan dengan lancar. Nah, diawali nanti akan dibuka oleh Pak Daibi, yaitu kegiatan PNO kita dan pengimbasan PSP untuk angkatan 1. Karena untuk PSP ini tanggal 31 Juli dinyatakan sudah berakhir, maka kegiatannya adalah pengimbasan ke sekolah yang sudah ditetapkan oleh BPGP. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Daibi sedikit menyampaikan prakata tentang rapat dinas pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan UPP Gresik. Alhamdulillah kita selalu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat sehat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, seperti yang disampaikan Pak Munir tadi, bahwa siang ini kita ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan bersama, dan insya Allah ini pertemuan teknis yang terakhir lah sebelum, karena minggu depan semuanya sudah dilaksanakan. Kita sudah dapat beberapa kali, dan hari ini kita langsung langsung teknisnya lah dibicarakan sekali ya. Seperti yang pertama teknis pelaksanaan PPDB ya. Monggo barangkali nanti Pak Sol sebagai ketua bisa menyampaikannya. Karena seperti yang dikatakan Pak Munir, kegiatan kita kali ini menumpuk ya, terutama di tanggal 20 ya kan, 19 juga. Nah, jadi insya Allah saya yakin dengan kekompakan kita bersama dan Bapak Ibu semuanya, ya profesionalitas Bapak Ibu semuanya akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk PPDB itu jadwal sudah jelas. Ya nanti Pak Sol yang kalau perlu menyampaikan Pak Sol ya. Jadi tanggal PPDB itu tidak boleh sampai libur. Misalnya tanggal 20 libur ya. Pokoknya harus walaupun 2-3 orang harus tetap sesuai jadwal. Silahkan, ini saya tinggal menyampaikan sedikit. Dan kambingnya juga berbobot atau krempeng dilaporkan ya. Pak, kambingnya krempeng kan emang gitu kan. Tapi saya lihat kalau Pak Zen yang nyari Pak Fahmi, Pak Fahrudin kayaknya seger-seger gitu saya lihat ya. Ini Pak Zen, monggo Pak Zen, Pak Fahrudin mana? Selanjutnya ini juga akan kita bicarakan nanti Bapak Ibu semuanya ya, tentang libur semester 2 ya Bapak Ibu. Walaupun panjenengan punya hak libur, ya mohon pengertian panjenengan karena saat-saat libur itu bersamaan dengan PPDB ya. Kalau yang mau libur nanti lapor dulu seperti apa, tugasnya seperti apa, jangan sampai teman-teman ya semuanya berkorban ya di sekolah, sementara Bapak Ibu ya walaupun untuk hak panjenengan ya cuti terus libur ya
mohon diatur nanti ya. Itu memang hak panjenengan ya. Nah insya Allah kalau kayak Pak Sol, Pak Munir, ya saya sendiri ya nggak akan libur ini nanti ya. Liburnya kan ada Sabtu Minggu. Ada itu nanti. Silakan ini nanti ya. Selanjutnya nanti yang pembahasan juga tentang PMO ya, tentang pembebasan betul yang kata Pak Munir. Jadi PMO kita PMO yang terakhir, PMO yang ke-6 ya. Dimana PMO yang ke-6 itu ya kita laksanakan hari ini, sementara yang ke-5 kemarin 26 April 2024. Nah, nanti juga dilanjutkan dengan pengimbasan ya. Kemarin saya sudah di workshop 3 hari di BWPMP dan nanti insya Allah tanggal 18 workshop lagi sama Pak Munir. Nah, jadi tanggal 18 sampai 21. Makanya Bapak Ibu yang perlu tanda tangan ya, tanda tangan apa secepatnya ya, karena saya tanggal 18 sampai 21 workshop lagi. Terus Pak gimana tanggal 20? Kalau saya datang suruh Pak Zainuri yang mewakili saya. Datang Pak Zainuri ya. Saya nanti tanggal 19-nya nanti ke web itu sekalian nanti ya sampai mendirikan panggung sekali. Terima kasih yang saya hormati. Saya harap semua rencana-rencana kita berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau ada permasalahan jangan bertindak sendiri-sendiri, itu ada ketuanya, dan setelah ketuanya ada penanggung jawab. Ya. Untuk masalah pembagian daging, tolong dibagi seadil-adilnya. Ya. Tidak ada misalnya yang nyerobot, misalnya, Pak saya butuh kaki Pak, nggak bilang langsung tarik. Ya. Nanti saya silahkan nanti diatur, ada yang bagian mengatur ya. Nah, jadi selanjutnya untuk pembagian raport kelas 78 sudah fix tanggal 21 Juni. Nah itu kita tidak rapat lagi ya, saya harapkan Bapak Ibu sampaikan ke wali murid ya, anaknya tolong di kelas 8, kelas 9 lebih baik lagi. Kemarin sudah saya sampaikan apabila ada putra putri panjenengan di kelas yang masih bermasalah, yang perlu dikomunikasikan, silahkan dengan hubungi PK ketemu saya. Ya sarannya Pak Munir itu bagus biar nanti saat rapat kenaikan kelas ya tidak lama, langsung beres. 7A beres, 7B beres sampai lagi. Jadi itu. Nah saya harapkan nanti kalau memang ada anak yang bermasalah dan nanti tetap dipertahankan melanjutkan di sini ke kelas berikutnya, tolong nanti anak itu diberi peringatan, walaupun tidak dalam bentuk naik pertolongan, tidak ada istilah naik pertolongan. Ya bisa jadi orang tuanya dipanggil, atau ditahan dulu, atau seperti apalah. Yang penting ada efek jerah terhadap anak ini. Selanjutnya pada tanggal bagi yang saya hormati, kita semua tetap konsen terhadap musola. Ya. Nah kesempatan ada momen penting. Pembagian raport itu tolong dimaksimalkan ya. Infak musola akan dibagikan kepada siswa tanggal 19 Juni dan dibawa kembali tanggal 21 Juni pada saat rapotan. Tolong itu berlomba-lomba ya. Jangan malu-malu masalah nari infak, tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Tidak apa-apa, ini untuk ya membangun musola kita. Saya target musola kita tidak lama lagi akan selesai, karena ini info dari panitia itu sudah 60%. Nah ini butuh dana yang agak besar nanti, atap, ya mungkin keramik. Ya. Barangkali ada lagi yang mau nyumbang keramik, seperti beberapa minggu yang lalu Pak Erik mendapatkan donatur keramik untuk tempat duduk. Alhamdulillah, barangkali nanti yang untuk lantainya ada lagi. Saya rasa itu habis semuanya. Dan nanti saya sudah komunikasi ke Pak Munir, saya akan mengumpulkan wali murid baru ya, tidak lama-lama
Jadi saya kumpulkan tanggal berapa kemarin? 11 Juli. 11 Juli itu hari Kamis. Saya kumpulkan hari Jumat terlalu pendek. Biasanya kan Sabtu, kita ambil Kamis 11 Juli. Itu semua dan sekaligus karena seragam kelas 7 itu lengkap sudah datang semua. Jadi pas kalau kita bagi mendahului sebelum MPLS dimulai. Selanjutnya bagi semuanya untuk mendapatkan dana ya. Saya juga ya menyiapkan box ya infak jariah musola ya. Saat PPDB nanti simpan di lapangan. Saat nanti saya habis sambutan di depan wali murid kelas 9, saya mau ada gengsi-gengsian untuk dapat dana. Di jalan teman tahu di masjid-masjid kampung, di jalan sampai di stop jalan raya, di stop. Nah, kita karga masaknya top di depan sampai 3 kan. Nah, nanti saya harapkan ya bantuan Pak Erik juga saat PPDB itu nanti itu kan ada banyak wali murid kesini. Nah, jadi saya barangkali infaknya itu waktu Bapak Ibu wali murid calon siswa baru ya kan mengambil sepeda monggo ya dipersilakan untuk menyumbangkan ya sebagai rezekinya ya untuk musola. Itulah cara-cara gitu. Kalau perlu pasang banner ya pasang banner tidak apa-apa. Baik, yang saya hormati, saya rasa itu silakan nanti berdiskusi bersama apa yang belum lengkap ya. Saya harapkan semuanya hari ini sudah fix semua ya, sudah fix semua dari mulai PPDB, persiapan ya kegiatan kurban, teknis pembagian raport ya, kebijakan libur semester, terus PMO pengimbasan PSP angkatan 1. Mungkin itu sambutan dari saya, nanti dilanjutkan ya Pak Munir, kita berdiskusi bersama. Silakan Pak Munir, kalau para ketua bisa melaporkan silakan ya. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan ya, donasi Bapak Ibu semuanya terhadap pembelian hewan kurban. Alhamdulillah ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan guru-guru yang ber-TPP 350.000, ada yang 400, ada 350. Terus para siswa juga di kelas ya, ada yang 1 juta, rata-rata 1 juta lebih, tapi ada juga yang di bawah 1 juta. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan ke depannya tambah banyak lagi ya, amin ya. TU juga begitu, guru semuanya saya ucapkan terima kasih ya, untuk semua bahwa panjenengan betul-betul ikhlas berdharma ya. Jadi itu semuanya. Saya mohon maaf apabila kemarin ada sejenis terpaksa, pada diri nggak maksa ya, tapi ya senang kalau banyak nyumbangnya gitu kan. Baik, saya rasa itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di April dan sekarang yang terakhir ini bulan Juni kita laksanakan 6 untuk bulan Agustus kemarin itu mengisi bagian informasi dasar atau tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap tidak lanjut, mengunggah rekaman kegiatan. Nah, sebenarnya kita setiap kali PMU itu harus mengunggah kegiatan kita di SIM PKB kepala sekolah. Itu setiap kali kita melaksanakan PMU, jadi kita laporkan semuanya ke SIM PKB tersebut sehingga bisa dipantau langsung oleh pusat. Nah, dari 6 kali PMU ini yang berjenjang mulai Agustus sampai Juni yang sudah kita laksanakan kemarin, untuk PMU yang pertama itu kita kemarin membahas tentang literasi dan perundungan. Guru belum memberikan soal yang berbasis literasi, itu akan acara kita yang awal dulu di bulan Agustus. Nah, kemudian menyusun tata tertib anti perundungan. Ini dari akar masalah ini, kemudian kita lanjutkan ke PMO yang kedua di bulan Oktober, yaitu asesmen dan project profil. Jadi mengatasi guru
belum memberikan soal berbasis literasi, jangan menyusun kata perundungan itu melalui asesmen dan project working. Asesmennya dalam menyusun soal asesmen sematik terdapat stimulus dan beragam model. Ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, mencocokan, salah, uraian dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan pada saat asesmen sematik akhir semester kemarin. Kemudian untuk perundungannya kita laksanakan melalui P5. Kemudian PMO yang ketiga di bulan Desember itu melanjutkan dari PMO 1 dan 2, yaitu asesmen sematik akhir semester disusun dengan nuansa soal asesmen nasional. Kemudian tersedianya deklarasi anti perundungan itu yang kita lakukan di PMO yang ketiga. Jadi di PMO 1, 2, 3 itu sudah kita mengatasi masalah literasi dan perundungan, dan hasilnya alhamdulillah untuk rapor pendidikan kita kemarin literasi dan literasi nilainya 100 bulat 100. Makanya untuk mempertahankan ini mudah-mudahan kita mampu. Nah kemudian dimulai lagi PMO yang keempat. PMO yang keempat itu refleksinya adalah suasana kelas. Jadi pembelajaran itu akan menyenangkan jika suasana kelasnya adalah bersih. Kalau kelasnya bersih, maka pembelajaran juga akan menyenangkan. Makanya disusunlah sebuah alat kontrol yang berbentuk Google Form yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru setiap kali masuk kelas, dan hasilnya sangat efektif. Apalagi diumumkan pada setiap hari Senin setelah ibadah. Nah itu untuk PMO yang kelima, menyusun alat kontrol tadi yang berbentuk Google Form untuk kebersihan kelas yang wajib diisi oleh guru. Nah kemudian untuk PMO yang ke-6 ini nanti terakhir rencana dari tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah bagus akan kita lanjutkan, seperti membuat soal asesmen sematik berbentuk berbagai model, ada pilihan ganda biasa, kompleks, benar salah, mencocokan dan sebagainya. Kemudian ada stimulusnya, baik berbentuk grafik, tabel, soal cerita, atau dari artikel yang lain. Nah, tindak lanjut ini sudah kita lanjutkan pada tahun pelajaran 2024-2025. Ini akan kita bahas barangkali nanti ada yang mau diusulkan, monggo silakan bagaimana rencana kita pada tahun 2024-2020. Ya, selama kita melaksanakan kurikulum merdeka, ternyata indeks SMP 3 untuk PPDB SMA paling rendah. Indeks sekolah itu diambilkan dari lulusan kita yang sekolah di SMA. Mungkin nilai raportnya tidak terlalu bagus, masih bagusan sekolah yang lain. Jadi sekolah kita itu paling rendah. Makanya perlu kita bersama nanti kira-kira tahun 2024-2025 akan nanti. Kalau kemarin itu kan kita banyak berfokus di kegiatan proyek, kemudian kegiatan diferensiasi. Kali nanti dari Bapak Ibu dengan adanya diferensiasi proyek, apakah ini itu sudah bagus untuk guru merdeka atau perlu ada tambahan-tambahan apa sehingga pengetahuan siswa juga meningkat. Sebab kalau di kurikulum merdeka itu kan holistik ya, antara pengetahuan, keterampilan dan sikap itu menjadi satu. Kalau di K13 masih sendiri-sendiri. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, ada nilai sikap. Ini jadi satu. Makanya sebenarnya tidak adil kalau siswa SMP 3 masuk ke SMA dicampur dengan yang K13. K13 punya dua nilai, ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita jadi satu, jangan anak-anak yang keterampilannya jelek, pengetahuannya bagus, akhirnya tugas nilai. Mereka kan bisa sendiri-sendiri dan diambil yang pengetahuan untuk PPDB. Ini yang harus kita cermati bersama, bagaimana langkah kita tahun 2024-2025. Itu
silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau diusulkan, saya nanti bisa saya catat dan mungkin akan kita laksanakan di dalam masyarakat, sehingga tidak hanya karakter anak yang meningkat, tapi juga pengetahuan dan keterampilan. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau mengusulkan. Diskusi bersama di kegiatan PNU ini. Kira-kira apa yang harus kita benahi untuk tahun 2024 dan 2020? Terima kasih. Ini barangkali ada solusi untuk nilai kita. Dari dulu SMP itu tidak bisa bermain mereka, sehingga pernah dapat penghargaan dari presiden. Atau bukan? Tetapi apa artinya sebuah piagam, sementara kasihan anak-anak kita. Ya dibanding sekolah dia loh Pak, SPP itu sebetulnya anak-anak berbicara. Tetapi barangkali KKN-nya itu kita naikkan sehingga nilai anak-anak juga terangkat naik. Sekolah lain itu bisa KKN tinggi Pak. Apalagi kalau yang di wilayah kota SMP 1, 2, 3, 4 harus berjualan kawan-kawan. Nilai kita saja sudah ranking kelima kalau nggak salah Kabupaten Gresik untuk nilai anak-anak. Karena jujur-jujuran oleh SMP 3 ini jujur Pak, gurunya itu Pak. Jadi benar-benar memberikan nilai sesuai dengan kapasitas anak-anak. Barangkali dengan KKN yang dinaikkan maka bisa terangkat nilai anak-anak. Terima kasih, mohon maaf barangkali saya salah. Terima kasih Bu Wati. Untuk di kurikulum merdeka kita memang tidak berlakukan KKN lagi, tapi KKTP. Nah, mungkin nanti kita bisa menyusun ulang. Kita punya target khusus dari Bapak Ibu guru mapel itu untuk KKTP-nya seperti apa. Itu nanti ya, kita nanti bahas bersama supaya anak itu benar-benar di pengetahuannya juga meningkat. Masih ada lagi yang mirip dengan KKN tadi itu adalah istilahnya adalah KKTP. Bahkan di kurikulum merdeka itu saja kalau ada anak yang tidak mencapai KKTP, solusinya adalah derajat KKTP-nya kita turunkan. Itu yang diinginkan. Makanya kita kalah dengan yang 13 untuk PPDB karena kita melaksanakan kurikulum merdeka. Terima kasih. Ini kalau kita orientasinya kepada yang sifatnya sesaat, mungkin dengan cara memberikan program kita ini dan kita harus dipahami bahwa kita ini selalu berhidup itu tidak hanya cukup jangka pendek. Tujuan pendidikan adalah sebenarnya membebaskan anak bangsa ini yang punya istilahnya itu mentalitas dan tidak. Memang kalau kita lihat di sistem IPDB itu pun kalau saya bilang tidak jelas. Kenapa? Karena ada dua kondisi kemudian dibuat peraturan yang sama. Jadi, tetapi kita kalau orientasinya di sana mungkin dengan caranya tujuh baru ini itu masuk. Cuma kita itu kepada lembaga pendidikan
yang punya order secara bangga, kita punya istilahnya itu beban moral bahwa memberikan pendidikan yang memberikan pada suatu yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kepada anak-anak memberikan contoh yang baik. Jangan sampai nanti ke depan yang kita hasilkan itu generasi-generasi yang seperti sekarang ini di lembaga pemerintahan yang dengan semua sudah tahu bagaimana mempunyai integritas pribadi yang perlu contoh. Itu prinsipnya bahwa itu sejak dulu kan kita itu sepertiga sampai nilai zamannya UNBK akhir itu kan antara nilai ujian sekolah dengan akhir kan hampir sama. Itu menunjukkan bahwa guru-guru SMP 3 itu guru yang betul-betul menjaga integritasnya sehingga tidak jauh beda dengan nilai ujian sekolah. Jadi tetap saja kita berpikir yang wajar. Kemudian dengan menaikkan KPM atau KPP, kalau anak-anak itu sudah pintar, karena kan nilainya tinggi sekali, tinggi. Nah kemudian bagi anak-anak yang memang ya karena sudah berbasis sistem sudah kerja dengan sekolahan bagus ini ya, otomatis mereka bagaimana pun juga bentuknya itu begitu ya, diolah bagaimana pun juga ya Islam isinya itulah. Jadi tetap aja kita tidak perlu memberikan suatu penambahan nilai yang berlebihannya, wajar. Tunjukkan bahwa itulah kita punya sebagai suatu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sol. Memang benar Pak Sol, kita memang harus memberikan penilaian yang wajar sesuai dengan kemampuan anak. Kalau memang mampunya seperti itu ya kita berikan apa adanya. Namun kita juga harus istilahnya itu memberikan waktu lebih kepada anak-anak yang benar-benar nilainya masih di bawah. Kalau yang diberikan betul-betul adalah kita harus meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mencari tahu kenapa mereka menjadi low learner. Itu yang kita ini. Tapi kadang-kadang kita terkotor oleh waktu itu sendiri. Mungkin nanti di tahun 2024 kita kayaknya butuh ruang khusus untuk pembinaan bagi mereka yang ABK atau yang low learner. Jadi mereka akan pulang lebih lambat dibandingkan anak-anak yang normal. Sehingga kalau kita perlakukan seperti itu, nanti saya yakin anak yang low learner akan berusaha agar bisa pulang seperti yang lainnya. Seperti yang terjadi kemarin di diferensiasi kan gitu. Pada saat kita awal melaksanakan tes diagnostik, ternyata mereka tidak bersungguh-sungguh. Akhirnya masuk kelompok yang rendah. Nah, setelah tahu bahwa kelompok rendah itu seperti itu, mereka berusaha lagi untuk tes diagnostik berikutnya sungguh-sungguh. Akhirnya kelompok yang rendahnya gagal. Tinggal kelompok yang sedang dan kelompok yang tinggi. Nah, mungkin mereka harus dipacu seperti itu untuk pembelajaran yang akan datang. Mungkin ada komentar lain dari Pak Presiden atau yang lain. Baik ya Pak Bupati, Pak Sekolah ya, tujuannya kan semuanya memiliki untuk anak kita. Kita bicarakan lagi ya Pak Bupati ya, karena memang benar ya kita itu kalau melihat sekolah-sekolah ini kan, terutama swasta, saya tahu nggak nih swasta, saya tahu sendiri Muslim Utara, nah itu memang kalau sama nilai ujian orang, tapi kita yang cukup mendengar saja, tidak terpengaruh. Nah, tapi tetap nanti kita bicarakan ya. Memang bagaimanapun sistem PPDB ke SMA, ya kita ada unsur ya di masa sih kurikulum K13 diadu ya dibandingkan dengan PSP belum merdeka. Nah, seperti kan nantilah kita
bicarakan lagi. Saya rasa itu Mas. Terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi yang lain. Monggo guru kita. Pertanyaan ataupun pendapat ini kurang berkenan di hati Bapak sama Ibu yang ada di luar UPT SMP Negeri 3 ini. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kebijakan Pak Devi tentang tidak diperkenankannya anak membawa HP. Saya sebagai guru informatika di sekolah ini sedikit ada sebuah pertanyaan gitu. Ya karena terkait dengan adanya itu beberapa minggu terakhir ini dan sebetulnya sudah sejak awal saya mengajar informatika, saya mengajak anak-anak untuk memanfaatkan HP sebagai media belajar Pak Devi. Ya meskipun ya memang karena memang situasi ya anak-anak kan di masa-masa apalagi kelas 7, 9 itu kan mereka ada diberi request sehingga memang saya amati memang ada yang menggunakan untuk arena bermain game dan mungkin itu di sela-sela mereka merasa jenuh atau apa itu digunakan seperti itu lah. Memang saya mengamati hal itu memang ada. Tetapi di semester kedua saya amati kan sudah diperlakukan adanya locker itu ya. Jadi saya merasa sedikit senang dan lega. Tapi saya sedikit juga mau pelajari terkait dengan adanya locker itu arahnya kemana. Kemudian saya sempat berdiskusi dengan beberapa bapak ibu guru bahwa boleh dipergunakan untuk sarana belajar, maka di semester 2 saya juga menggunakan itu Pak. Saya pikir terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, tidak hanya ruang kelas yang bersih, tetapi juga bagaimana anak merasa yang gembira dalam hal belajar. Di antaranya mungkin dengan bagaimana menggunakan HP yang sebetulnya menurut saya di masa sekarang ini sama seperti fungsi laptop di zaman saya atau bapak ibu guru di masa kuliah ataupun seperti itu. Itu saja sih Pak. Jadi saya ingin menanyakan kepada itu, apakah kebijakan itu akan dilakukan betul di tahun ajaran 2024 dan 2025. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Moga persen. Satu menit pun langsung lelap. Luar biasa. Tapi kalau sepeda dan sampai jatuh aja. Bu, terima kasih ya Bu ya. Pada dasarnya ya, saya itu sama dengan ya. Saya punya anak juga, punya SMP, kan saya baru lulus kemarin juga. Nah, kenapa kok sampai muncul ya keinginan seperti itu ya Bu? Karena saya itu kan mengamati ya Bu ya. Saya sudah bertugas banyak tempat ya. Dan juga dengan saya lihat kemarin kan saya masuk, saya kan sudah tahun langsung dari awal saya sudah melihat mengevaluasi ya. Ternyata penggunaan HP di sekolah kita kebablasan. Satu sisi bagus dengan ya untuk apa materi mulai dari laptop mulai HP menyenangkan ya. Sebenarnya itu ya anak-anak kita kalau mereka itu sadar kan sudah diberi loker gitu ya. Seandainya dia itu sportif dengan loker itu semuanya aman. Tapi apa yang terjadi itu loker yang disediakan Paksol dengan algoritma menyediakan tuh sepertinya fungsinya udah ya lepas, sudah tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak menyangka siapa nah, seperti itu. Terus kalau kita juga melihat pagi hari anak-anaknya sampai sini jam 6, setengah 7 sampai 10 mereka bel gitu ya. Wah, si keriting tangannya seperti itu. Semua mereka berudah. Terus sehingga
saya punya keinginan, mereka punya keinginan nanti ya, kita memanfaatkan lab komputer. Kita coba dulu. Ya. Kita mau bahas informasi yang ada di situ saja, saya benar atau dulu Pak. Itu dulu ya. Oke, Ya Bapak, ini ada pertanyaan dua kali saya anggap. Nanti habis itu. Ya. Ya, bagus, terima kasih yang mulia. Jadi nanti apakah akan dilakukan ajar baru? Insya Allah nanti akan saya berlakukan. Ya. Karena nanti kita insya Allah kalau ajar baru ini nanti kita kedatangan juga tenaga guru IT juga. Nanti biar banyak konsen di komputer, di laptop, seperti itu. Nah, insya Allah itu kan belum pasti Pak. Saya beri nanti lah itu kita. Baik, selamat Anda. Iya benar. Baik, saya rasa itu Pak Munir. Iya punya sebentar dulu ya. Nah, nanti kalau jenengan mau berdiskusi kata-kata, tidak apa-apa dengan saya. Mungkin ya, oke. Sementara gitu. Mohon Munir. Terima kasih Pak Devi. Untuk sementara nanti di tahun 2024 dan tahun 2025 nanti kita akan istilahnya diskusi lagi membahas tentang apa yang akan kita perhatikan, terutama untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Itu yang kita utamakan nanti, meningkatkan hasil belajar siswa tahun 2024-2025. Nanti pada saatnya mungkin setelah PPDB selesai ada waktu nanti kita berdiskusi bersama sehingga pada saat ada sesuatu baru langsung bisa kita lakukan. Untuk PSP ini kita sudah berakhir 31 Juli. Untuk PMO itu harapannya tetap berlangsung, tapi mungkin waktunya lebih fleksibel Pak. Sebab PMO itu tujuannya tadi mencari akar masalah dan membuat penyelesaiannya seperti apa. Jadi perlu kita lakukan, nanti kita bentuk KP lagi, KP yang baru. Kalau kemarin itu kan KP-nya PSP, dan nanti KP-nya Umar khusus kategori. Mungkin Pak Dewi ketuanya. Baik, kalau itu kita lanjutkan dengan PPDB dulu Pak. Oh ya, Pak Saul sudah melaksanakan rapat dengan verifikator dan operator tentang PPDB. Mungkin hasil rapatnya akan diinformasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti kalau ada orang tua tanya itu kita bisa satu bahasa untuk SMP yang tidak. Monggo Pak, barangkali apa hal yang baru di tahun ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Saul. Terima kasih. Yang Bapak Presiden saya dibahagia. Ini saya selaku Ketua PPDB sejak Januari 2025 mulai di SKK itu saya sudah ada 2 kali rapat. Yang pertama rapat dengan operator pagi jam 8 untuk mempersiapkan tempat dan alurnya dan lokasinya, dan juga di setting sudah siap dari kemudian jam 10 tadi dilanjutkan dengan para verifikator untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan. Sebagai informasi, mungkin tahun ini nanti ada sedikit perubahan terkait dengan jalur prestasi. Kalau dulu itu semua asli usaha, asli sekolah SD. Nanti ternyata pada tidak ada rasa keadilan bagi sekolah yang besar. Tentu itu bentuknya hanya 10, semua bisa daftar. Yang lain banyak 10, dan mungkin dia punya nilai pilihan seperti itu.
Akhirnya untuk memenuhi rasa keadilan dibuatkan persentase itu 20% dari jumlah siswa di kelas 6. Nah itu bagaimana cara untuk membuat aturan perhimpunannya? Saya yakin dinas sudah berikan suatu surat ke masing-masing SD PMI-nya. Dan oleh sistem di PPDB, seandainya orang itu mereka bertaftar aja siapa tahu keterima, nanti akan diulang sistem karena sistem sudah membuat sistem mereka kalau di luar dari yang 20% yang tidak bisa menjalankan pendaftaran. Ya, kemudian untuk jalur prestasi, seandainya ada anak itu tidak termasuk dalam 20% peringkatnya itu, kemudian dia ingin di sana boleh, tetapi harus mempunyai piagam atau sertifikat non akademis yang sudah diberikan penilaian atau poin oleh dinas, itu diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak ada poin dari dinas, walaupun dia peringkatnya sudah internasional, tidak bisa karena yang berhak untuk memberikan tiketnya, tiket masuk itu adalah dinas pendidikan. Terus yang kedua, jika anak itu dari luar kota kemudian dia ikut jalur prestasi, walau dia di SD asalnya itu selalu ranking 1, tetapi dia tidak punya piagam atau sertifikat non akademis yang disahkan oleh dinas pendidikan Gresik dan poinnya, maka dia tidak bisa menjadi jalur prestasi. Jadi intinya itu penilaian dari dinas pendidikan berupa nilai poin berapa itu tiketnya untuk masuk di jalur prestasi. Dan kalau ada warga atau masyarakat yang tanya, jatuh dengan jalur atau berikan itu. Kemudian kalau ada pertanyaan yang kira-kira itu tidak paham, jangan berikan kira-kira. Alangkah baiknya bisa saja itu yang bayar yang sudah kita share di grup nomor di atas ini. Jangan sampai nanti ada hal yang kira-kira kita paham nanti malah jadi masalah. Oh iya. Kemudian begini, untuk yang afirmasi ini bagi warga yang punya keterangan yang terbukti, ya IP, dan ada punya SKTM. Jadi kalau anak itu tidak punya IP, tidak punya BKA dan lain-lainnya, tetapi di badan dia itu tidak mampu, boleh lulus. Saya tidak mampu ke desa atau kelurahan dan diketahui oleh camat bermaterai 10.000. Itu dibuat oleh kepala desa atau kelurahan. Itu diperuntukkan bagi warga yang kakaknya Gresik. Gresik ya, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Gresik. Camat mengetahui camat. Itu aturannya. Kemudian untuk kakak ini saya sudah paham semuanya bahwa terbitnya itu sebelum 1 Juli 2023. Jika ada kakak yang terbitnya setelah 1 Juli 2023 dan tidak ada perubahan data alamat, boleh mungkin dia waktu mengurus harus nikah, atau menikah atau tidak menikah, itu kan baru terbitnya. Nah, terus melaporkan kakak yang lama. Kalau nggak punya kakak yang lama, harus melaporkan keterangan dari Disdukduk bahwa menyatakan itu adalah kakak keterlaluan dengan tidak mengubah alamat domisilinya. Nah, untuk jalur yang afirmasi tadi kan afirmasi, kemudian ini kemarin belum ada jawaban yang khusus
untuk anak yang disabilitas atau anak BK itu. Ini sebaiknya sebenarnya itu disuruh bagi SD-nya untuk sudah ada semacam meme kalau belum diberikan dari RC. iya, tapi ada sebagian orang tua itu merasa malu ya ini mungkin dia merasa terus aku gak boleh saya perlu terus nanti kedonasi. Nah, nanti jika itu terjadi dan diterima itu kemarin Dina itu bingung terus jawaban mana begini tetapi ya mungkin dikeluarkan. Akhirnya nanti kebijakannya bahwa sekolah nanti bisa lewat BK anak ini nanti dibawa ke resource center untuk diadakan diagnosa di mana dia perlu bantuan khususnya, di mana perlakuannya untuk anak ini. Jadi itu setelah diterima, kalau memang dia tidak ada rekom dari resource center ini. Maka ini akan bisa harusnya dideteksi di mereka itu dari yang lain. Ya, kita kurang etis, itu kita tidak bisa marah-marah. Dan sementara itu saja, ini kemudian saya sampaikan nanti tanggal 20 itu kan bersamaan dengan U19 sama dengan penyeberang sama dengan persiapan untuk wisuda untuk bagiannya yang sama. Nah, nanti ya saya nanti bagaimana. Ini sudah saya komunikasikan dengan teman-teman nanti dua-dua sekarang membantu proses ini. Yang tanggal 20 nanti itu nanti petugasnya paling ada 2-3 orang, tetapi disampaikan kepada pendaftar berkas bukti verifikasi diambil besok harinya. Jadi tidak menunggu lama di sini kasihan, karena nanti kan keluar petugas. Jadi kalau pada harinya bisa kita ramai bisa selesai. Itu. Jadi kita berupaya bagaimana memberikan layanan pada peserta itu enak, jangan merepotkan. Iya. Sementara itu, nah ini